Siang, salam budaya, lestari budayaku. Selamat datang kembali Bapak dan Ibu, para hadirin yang sudah dari tadi pagi membersamai acara Simposium Khatulistiwa 2024 di Gedung Sasana Ajiasa Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Agenda kita pada hari ini adalah sesi ketiga panel ke-6 dari Simposium Khatulistiwa 2024 dengan tema Mupakarah Kerja Perawatan sebagai Praktik Solidaritas. Simposium Khatulistiwa 2024 ini diselenggarakan oleh Yayasan Bienal Yogyakarta, tentunya dengan dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, Dana Indonesiana, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Taman Budaya Yogyakarta, Paniradia Keistimewaan Universitas Negeri Yogyakarta, dan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, serta Kampung Matraman. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada media partner yang sudah membantu menyukseskan acara ini, yakni Buku Seni Rupa, Harian Jogja, LPM Ekspresi, Magdalene, Mayang.co, Radar Jogja, Visiting Jogja, dan juga LPM Natas. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah sesi ketiga dengan tema media dan aktivisme digital. Panel ini bertujuan untuk membicarakan keragaman perspektif serta praktik tentang kerja perawatan, aktivisme, dan juga solidaritas di dalam persoalan-persoalan seputar disinformasi, kekerasan berbasis digital, serta produksi pengetahuan alternatif. Pada panel kali ini akan dimoderatori oleh Kakak Mega. Kakak Mega ini tertarik pada isu humanitarian, generasi dan juga internet. Ia tergabung dalam kolektif Studio Malia, di mana ia membincangkan berbagai isu tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, ia terlibat dalam penyusunan kelas alternatif, kerja kuratorial, dan juga penelitian-penelitian lainnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Kak Mega Nur. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Selamat siang hadirin yang saya hormati. Terima kasih masih bertahan sampai panel terakhir di hari ini sebelum besok dilanjutkan lagi dengan roundtable. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, panel kali ini akan membahas seputar media dan aktivisme digital bersama 3 presenter dari beragam latar belakang. Nah, panel siang ini hadir atas pembacaan tim perumus Simposium Khatulistiwa untuk menebalkan gagasan dan praktik terkait kerja perawatan, aktivisme, dan solidaritas yang muncul berbasis media digital. Harapannya dari panel ini kita dapat mengetahui praktik dan pengetahuan mengenai solidaritas serta gerakan antar warga berbasis media digital, mengkritisi kondisi-kondisi disinformasi serta kekerasan digital kepada kalangan masyarakat marginal, dan berefleksi mengenai isu-isu media serta aktivisme digital terkini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan membacakan profil singkat dari para presenter kita pada siang hari ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan pemaparan dari Andreas Iswinarto. Ia lahir tanggal 28 November 1965 di Yogyakarta. Pernah kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1984 sampai 89. Terlibat aktif di berbagai ornop dan organisasi seperti Masyarakat Anti Nuklir Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Koalisi Organisasi Pemantau seperti WTO, Demos. Lalu ada Sarekat Hijau Indonesia antara tahun 1995 sampai 2015.
Kemudian mulai belajar secara otodidak dan menekuni seni rupa sejak 2010 hingga 2018, melakukan pameran tunggal diantaranya Caping Emas untuk kaum tani di Jakarta dan Bandung pada tahun 2011, Melawan Lupa 14 tahun reformasi di Jakarta tahun 2012, dan Bumi buat Generasi Jingga Jakarta tahun 2013. Selanjutnya adalah pameran Kotak Hitam Ziarah Melawan Lupa, Nyalakan Api di Jakarta dan Bandung 2014, pameran tunggal Tribute to Wiji Tukul di Kendal, Semarang, dan Yogyakarta tahun 2017. Selama 8 tahun terakhir atau sejak 2016, aktif membangun dan mengelola perpustakaan online Genosida 1965-1966, terlibat pula dalam penelitian dan reservasi arsip 65, anggota aktif Perhimpunan IPT 65, dan pengelola kegiatan diskusi di komunitas Beranda Rakyat Garuda. Untuk pembicara selanjutnya ada Ruli Sabara. Ia lahir di Palu, Indonesia tahun 1982, berdedikasi dalam mengeksplorasi suara manusia sebagai media penciptaan dan bahasa sebagai subjek untuk bereksperimen. Memulai banyak proyek berbasis konsep seputar suara sebagai elemen utama selama lebih dari 2 dekade pengalaman. Menyelenggarakan lokakarya di berbagai belahan dunia yang berfokus pada penggunaan suara manusia sebagai sumber daya yang kaya untuk mengeksplorasi ekspresi dan improvisasi primal, serta terus bereksperimen dengan berbagai pendekatan dan metode untuk terus mengembangkan potensi setiap proyeknya. Dan pembicara terakhir ada Novan Edo Pratama. Ia adalah penggemar asal Sleman, Yogyakarta, yang fokus pada animasi 2 dimensi, motion grafis, dan ilustrasi. Selain menjalankan usaha kreatif, ia juga mengajar pendidikan seni rupa di Universitas Negeri Yogyakarta. Karyanya telah dipamerkan di berbagai pameran penting, termasuk pameran seni internasional virtual di Universitas Telkom tahun 2021 dengan karya berjudul Immediacy of Image, serta Pinastika Fest Creative Volution Award and Exhibition tahun 2021, di mana ia meraih Silver Award. Dan pada 2022, karyanya dipresentasikan di acara bergengsi seperti Typefest Internasional di ISI Surakarta, Pameran Nasional Adhikara Rupa di ISI Denpasar, International Video Festival di Institut Teknologi Telkom Purwokerto, International Comic and Sequential Arts di DKV ISI Yogyakarta, dan Semarang International Digital Painting Festival atau SIDAP-Fest. Pada 2023, karyanya ditampilkan di Nando Serawung 10 di Taman Budaya Yogyakarta, Semarang International Illustration Festival di UNES, dan Cultural Landscape di BINUS Malang. Ia juga berpartisipasi dalam pameran seni dan kebinekaan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pendidik Seni Indonesia atau APSI di UNY pada November 2023 lalu. Oke, tanpa berlama-lama kita panggil saja ke depan para pembicara kita hari ini dan mari kita berikan sambutan yang meriah untuk ketiga pembicara. Oke, ya. Karena pembicara kita sudah hadir di sini, kita akan memulai dulu. Yang pertama, kita akan mendengarkan pemaparan dari Mas Andreas. Beliau akan memaparkan pengalamannya membangun kesadaran dan solidaritas melalui media digital, terkhusus melalui perpustakaan online Genosida 65. Silahkan Mas Andreas, waktunya 15 menit. Baik, terima kasih Mbak Mega. Terima kasih juga ke kawan-kawan Binale yang sudah mengundang saya untuk presentasi di acara ini. Dan saya suka ini isi seni rupa, saya pernah walaupun belajar secara otodidak menekuni seni rupa. Baik, sebenarnya ini judul ini agak tempelan karena temanya Mupakara yang menggambarkan tentang kerja perawatan. Saya meletakkan kerja merawat ingatan, menguatkan narasi tanding, serta sebagai praktek dan upaya membangun solidaritas.
Saya akan memulai dari satu petikan dari Hesri Setiawan yang berdomisili di Jogja, mantan aktivis Lekra. Dia mengatakan, dan ini saya pikir problem tentang memahami sejarah, khususnya pengalaman sejarah kelam Indonesia di tahun 65-66. Dia mengatakan kira-kira begini, tidak tahu, ada yang tidak tahu, ada yang tidak mau tahu, ada yang pura-pura tidak tahu, dan ada yang paling tragis takut untuk tahu, terutama tentang sejarah kelam masa lalu, 57 tahun yang lalu ada peristiwa kelam yang terjadi. Kemudian saya akan masuk kepada, ada satu presentasi dari Rika Theo, dia bekerja di Amsterdam di Belanda. Dia mengkategorikan beberapa website, inisiatif-inisiatif untuk mengangkat ingatan itu ke dalam kategori pekerjaan memory work, kerja ingatan, kemudian microhistoris, dan terutama yang penting adalah counter history. Ini ada contoh 3 website aktivitas digital yang merespon tentang isu ini. Baik, lanjut. Jadi saya akan mempresentasi pengalaman saya mengelola perpustakaan online itu, tapi juga ada satu tesis yang ditulis seorang mahasiswa, Binar Mentari Malahayati. Dia lahir setelah tahun 98, jadi kalau orang bilang melawan lupa, mungkin dia memang tidak tahu kan pengalaman masa lalu, tapi dia belajar lagi. Dia yang menarik kemudian dia mengangkat tesisnya adalah mengingat genosida 65, Remembering the Anti-Communist Genocide of Orde Baru. Jadi saya berdialog dengan Mentari kira-kira begitu dan menarik beberapa kesimpulan dari tulisan dia, sekaligus saya menarik benang merah atau pengalaman yang saya dapat. Baik, bisa lanjut. Ini sekilas tentang aktivitas saya sebenarnya memulai sebagai menggunakan media digital sebagai ajang untuk mengkampanyekan pesan-pesan, beragam pesan. Saya memulai dari ketika saya sempat menjadi perupa, saya selalu menggunakan media sosial untuk meletakkan karya-karya menjadi bahan pembelajaran. Selain itu ya akhirnya saya juga berpameran secara, tapi catatan ini saya akan memulai tentang persoalan 65 dengan pengalaman saya sendiri. Tadi disebutkan saya melakukan pameran Tribute to Wiji Tukul di Semarang dan Jogja. Di kedua tempat itu, acara itu dipersekusi atau digeruduk sama ormas-ormas. Mereka menganggap Wiji Tukul ada representasi dari komunisme gaya baru dan sebagainya. Itu tentang bahwa pekerjaan ini ada risiko yang selalu dihadapi oleh kawan-kawan yang mencoba mengangkat persoalan sejarah masa lalu ini. Baik, bisa lanjut. Saya langsung masuk kepada apa yang saya kerjakan dengan memotret apa yang dilakukan kawan-kawan di Bali. 2 karya di atas adalah karya rupa dari Made Bayak, seniman di Bali. Apa yang disajikan dalam potret itu adalah memotret Bali, masa lalu, masa kini, dan kemungkinan masa depan. Kita bisa lihat yang pertama, di latar itu sebenarnya di bawah, di atas laut itu ada secara detail digambarkan apa yang terjadi tahun 65 dan 66 di Bali, terjadi pembantaian massal, penangkapan dan sebagainya. Tapi dia kemudian berangkat ke masa yang lebih jauh. Bali itu kemudian menjadi sejarah masa lalu, sikap kritis orang kemudian berusaha dibungkam, mereka menawarkan gemerlapnya pariwisata Bali. Jadi di sana ada barcode yang melihat Bali sudah menjadi komersialisasi Bali. Ada kapal-kapal kruk yang reklamasi laut, pantai, laut. Kemudian ada pariwisata. Di gambar selanjutnya dia bicara tentang not for sale. Bali ini sudah dijual, lahannya, kebudayaannya, religinya sebagai dagangan. Jadi dia mencoba menarik itu. Tapi ekspresi dari mengingat ini juga muncul ini adalah Taman 65. Ini dibangun oleh keluarga Gung Alit, itu anak, kebetulan ayahnya hilang dan terbunuh tahun 65. Dia memorabilia terhadap bapak atau juga kemudian ada generasi ketiga cucunya.
Kemudian juga ekspresi mereka juga untuk memancing ingatan itu mereka mendokumentasikan lagu-lagu yang diciptakan oleh tahanan politik di penjara Pekambingan di Bali. Jadi mereka coba mengangkat tidak hanya cerita-cerita tentang kematian, pembunuhan, tapi mereka mengangkat kembali nuansa kerja-kerja kreatif dari teman-teman, kenangan mereka dari penjara. Kemudian mereka mendokumentasikan lagu itu dan mementaskannya dengan menyanyikan kembali lagu-lagu lama itu oleh para musisi muda. Jadi ada No Stress, ada macam-macam seniman yang kemudian menyanyikannya. Tetapi juga ada kajian-kajian ilmiah. Kalau tadi kita bicara tentang ingatan, tentang sejarah lisan, tapi juga ada kajian-kajian akademik yang juga memotret. Kita mengetahui Pulau Dewata, pulau yang kaya budaya, sangat religi, damai dan sebagainya. Tapi ada ironi di belakang itu. Itu yang satu adalah penulis dari luar negeri, dari Amerika, Jeffrey Robinson, menulis Sisi Gelap Pulau Dewata. Ada akademisi Bali yang skripsinya Ladang Hitam di Pulau Dewa. Cerita-cerita narasi itu juga dituliskan oleh Taman 65 melalui buku ini. Dia menceritakan kisah-kisah sejarah lisan, kemudian persoalan-persoalan lain yang terkait dengan warisan sejarah masa lalu. Baik, kita bisa lanjut. Ini beberapa catatan tentang gambar-gambar tadi. Jadi kita akan bicara tentang riwayat kekerasan dan kehilangan di balik karpet merah gemuruh pariwisata dan investasi di Bali. Kemudian kalau saya teringat tema ini salah satunya merespon tentang krisis ekologi. Tapi juga di belakang itu kita bisa sekarang melihat hari ini krisis ekologi dan ketimpangan sosial di balik karpet merah gemuruh pariwisata di Bali. Jadi ini sebagai rangkaian kalau kita bicara ingatan, sebenarnya kita juga membicarakan masa kini, juga membicarakan apa yang akan terjadi di masa depan. Catatan di Taman 65 awalnya tidak ada patung tadi, jadi itu adalah guru, kakek, bapak I Gusti Maderaka pulang kampung ke rumah kelahiran. Ini cucunya yang menulis, Gede Putra. Mereka yang hilang mesti balik ke rumah, raganya barangkali sudah lenyap, namun kisah sejarah hidupnya mesti dibukakan pintu untuk pulang. Selamat pulang kampung, Gung Raka. Kemudian ini cerita tentang film tadi, judul film itu film Sekeping Kenangan. Saya lanjut lagi tentang apa yang sedang dilakukan teman-teman di Bali, membangun satu situs ingatan. Dan ini ceritanya menarik, teman ini namanya Juli Sastrawan, baru mungkin 5 tahun ini dia mulai mendengar cerita kisah keluarganya. Jadi saya bacakan aja, bahwa letusan Gunung Agung tahun 2017 sampai 2009 membangkitkan trauma dan ingatan tentang bencana alam letusan Gunung Agung 63 yang kemudian diiringi dengan bencana kemanusiaan 65. Ingatan itu kemudian dituturkan di lingkungan keluarga. Inilah yang membuat Juli Sastrawan kemudian mulai memahami, mulai menggali kenangan sejarah keluarga dan akhirnya dia memutuskan untuk membuat situs ingatan 65 di Bali berupa kronik kesaksian dan situs genosida di terutama kuburan massal di Bali. Baik, bisa lanjut. Tadi ada upaya untuk membangun ingatan, memori, kenangan, sebenarnya juga bagian untuk melengkapi pemahaman kita tentang sejarah bangsa ini. Sekali lagi poinnya adalah untuk kita bisa berada hari ini dan melangkah ke depan, kita juga harus memahami akar sejarah sebelumnya. Jadi saya akan mulai, tantangannya adalah adanya stigma dan penyesatan serta monopoli sejarah oleh penguasa. Catherine McGregor menulis sejarah kita adalah sejarah berseragam. Kenapa dia menulis itu? Intinya bahwa orang bilang sejarah yang ditulis itu versi pemenang, versi penguasa. Tapi sebenarnya kalau kita lebih mendalam, kita melihat sebenarnya sejarah kita dibangun adalah sejarah versi militer, secara khusus Angkatan Darat. Jadi pelajaran sejarah yang kita hari ini dapatkan, buku-buku yang dikeluarkan, bahkan diorama di museum dan sebagainya, itu adalah satu versi yang dimonopoli oleh kekuasaan untuk tafsir mereka yang dianggap benar. Sebenarnya itu adalah juga penyesatan sejarah dan ini coba dilawan oleh upaya-upaya membangun ingatan, melalui kajian dan sebagainya.
saya mengambil satu metafora melalui lagu Genjer-Genjer. Ini punya sejarah panjang. Genjer-Genjer sendiri adalah lagu yang diciptakan pada masa penjajahan Jepang ketika hasil panen dari petani semua dirampas oleh Belanda, militer Jepang. Kemudian masyarakat di sana mulai krisis pangan. Akhirnya mereka menemukan genjer-genjer yang dulu terabaikan, tidak menjadi pilihan makan. Kemudian mereka mengkonsumsi, menjual genjer-genjer sebagai jawaban terhadap krisis pangan waktu itu. Kemudian lagu ini berkembang sesuai zaman, dianggap ini menggambarkan kepedulian atau persoalan rakyat tani kebanyakan. Kemudian muncul di era berikutnya, lagu ini selalu jadi di berbagai kampung di desa, terutama melalui organisasi barisan tani, lekra dan sebagainya, menjadi lagu bersama yang dinyanyikan dengan pesta kampung atau hari ulang tahun. Mereka menyanyi, menari dan merasakan bahwa lagu itu menggambarkan tentang diri mereka dan persoalan yang mereka hadapi. Apa yang terjadi setelah 65? Ada, tadi saya katakan monopoli sejarah termasuk propaganda gelap, fitnah dan sebagainya, yang dikatakan begini, perempuan Gerwani digambarkan melakukan pesta seks, menyanyikan lagu Genjer-Genjer dan menari harum bunga, kemudian memutilasi para jenderal. Disebutkan matanya dicabut, kemudian dimutilasi, tapi sebenarnya bukti-bukti forensik hari ini menyatakan tidak ada bukti yang membenarkan itu. Jadi ini cerita tentang satu perkembangan bagaimana Genjer dimaknai, lagu ini dimaknai menjawab persoalan-persoalan aktual pada masa itu sampai satu titik ketika lagu itu dibalikan sebagai simbol iblis, simbol ateisme dan sebagainya. Dan kita lihat pasca 98 kalau kita lihat di YouTube, lagu Genjer-Genjer itu mulai dinyanyikan dengan berbagai genre musik, ada yang dangdutan, ada yang secara tradisional, ada yang rock dan sebagainya. Silahkan dilihat di YouTube, kita bisa lihat berbagai ekspresi dan Genjer-Genjer juga menjadi sayur yang eksotik hari ini. Orang mulai juga terbiasa dengan sayur genjer dan sebagainya. Ini catatan penting, di satu sisi ada gerak untuk mengingat kembali pengalaman-pengalaman berbagai individu atau kelompok, kemudian ekspresi itu sebenarnya untuk counter narasi dari narasi dominan hari ini. Baik, bisa lanjut. Saya akan menarik lagi persoalan ini tentang kerja untuk isu ini. Itu juga ada ancaman, selain tadi sebagai contoh pengalaman saya sendiri ketika menggelar pameran tribut to Wiji Tukul, juga kita bisa lihat, saya bacakan aja, terjerat tudingan komunis, pegiat lingkungan Banyuwangi dituntut 7 tahun penjara. Kemudian penjelasannya Budi Pego, aktivis penolak tambang Tumpang Pitu, akhirnya divonis 10 bulan penjara. Kemudian melakukan banding dan hukuman itu ditingkatkan menjadi 4 tahun. Jadi terkait juga hari ini ada tentang kita tinjau tentang krisis ekologi, kemudian ada upaya-upaya dari masyarakat untuk mencegah pencemaran, mencegah perampasan tanah. Kemudian mereka diganjar dengan hukuman yang jelas ini rekayasa dan kriminalisasi. Itu 2018, 2017. Baik, bisa lanjut. Saya ingin mengangkat beberapa aktivisme digital dari kawan-kawan mengangkat memori ingatan dan memori. Kebetulan banyak diantaranya menggunakan kata ingat. Pertama ada upaya kolektif yang membangun satu website dan kolektif Ingat 65. Mereka mencoba mengangkat pengalaman-pengalaman anak-anak muda terutama tentang sejarah keluarga mereka. Jadi entah mereka sebagai keluarga korban, temannya dari keluarga korban dan sebagainya. Mereka mengekspresikan cerita-cerita biasa, pengalaman orang-orang kebanyakan tentang ingatan mereka tentang sejarah keluarga dan masyarakat. Ada satu lagi yang memang tidak menggunakan kata ingat, tapi dia mengatakan 1965 setiap hari. Jadi cerita yang bersangkutan tentang 65 itu harus tetap hidup menjadi bagian dari memori kolektif bangsa ini, memori keluarga dan sebagainya. Kemudian ada warisan ingatan, ini lebih beragam lagi.
yang berada di sana ada para seniman, cendekiawan, tokoh masyarakat sipil, beberapa penggagas dari Jogja seperti Rangga Purbaya dan Farid Stefi juga mendukung kerja-kerja warisan ingatan. Sama seminggu lalu juga ada satu website baru yang menggunakan kata ingatan juga, Gerak Ingatan. Itu teman-teman baik orang Indonesia, eksil dan beberapa teman solidaritas dari berbagai bangsa membuat satu website yang diberi nama Gerak Ingatan. Dia juga akan mengangkat arsip-arsip lama, cerita menarasikan kembali arsip-arsip dan mengcounter tentang sejarah yang dimonopoli itu. Satu lagi saya akan mengangkat sebenarnya teman-teman di sini juga, ini inisiasi dari Rangga Purbaya dan Farid Stefi mengangkat, dia membangun satu website Faith in Speculation. Ini adalah proyek pemetaan narasi 65 berupa kartografi dalam bentuk peta, kemudian di tiap mereka menandai situs-situs, kalau kita klik misalnya di satu titik kita akan menemukan cerita-cerita, narasi, testimoni, foto terkait dengan situs-situs ingatan itu. Baik, bisa lanjut. Nah, ini saya akan memulai untuk saya coba memahami bagaimana orang menemukan perpustakaan online ini secara di dunia maya dan kemudian apa respon mereka. Ini respon tentang dari Mentari Malahati yang tadi saya sebut menulis tesis tentang perpustakaan online, diantaranya dia aktivis lahir setelah 98, dia kira-kira mengatakan begini, meskipun saya tidak asing dengan genosida 65, situs yang asing bagi saya ini membangkitkan rasa seolah-olah saya menemukan buku Pramudia Anantur yang dipajang pada sebuah kafe umum yang diam-diam memberi tanda sebagai ruang aman untuk pikiran yang menentang narasi sejarah. Ini juga salah satu kekuatan dari media sosial, ada ruang baru yang orang merasa aman, entah itu mereka menggunakan media sosial secara tertutup ataupun terbuka, mereka merasa itu sebagai ruang aman. Kemudian catatan dia lagi, pengalaman ini memperkenalkan saya pada ketiadaan, kesenjangan dan keheningan yang tidak saya sadari. Saya merasa seolah-olah sedang berbicara dengan para penyintas dan keluarga penyintas. Kita tahu selama masa Orde Baru tidak boleh ada suara-suara muncul, semua dibungkam, cerita-cerita tentang masa lalu itu, pengalaman hidup mantan tapol, keluarga penyintas dan sebagainya. Jadi ada memang informasi yang dibungkam karena monopoli sejarah itu masih dikdaya. Baik, bisa langsung. Ini pengalaman Gloria Trulli, Estrelita, dia kira-kira mengatakan begini, seperti berjalan melintas hutan, orang harus memiliki keinginan untuk jalan-jalan di dalamnya. Dia mengatakan bahwa harus ada keinginan untuk memahami sejarah ini. Jadi orang yang tidak tahu ada keinginan untuk tahu, kemudian orang yang tadinya nggak peduli, barangkali mereka tersentuh oleh suatu cerita, oleh suatu karya seni, oleh musik yang terkait isu, maka kemudian dia akan datang ke sana. Lebih jauh lagi Anda mengatakan kalau kita masuk ke sana kita harus memulai dengan sebuah pertanyaan, misalnya mau tahu tentang lekra dan sebagainya. Dan terakhir Dadang mengatakan, ini satu seniman juga yang mendedikasikan karya-karyanya selama 15 tahun terakhir tentang 65, karena itu menyangkut pengalaman kehilangan dia, ayahnya kemudian hilang juga, dan dia mengatakan ini seolah kami berada pada frekuensi yang sama. Baik, bisa langsung, waktunya rupanya sudah habis. Ini kesimpulan dari Binar. PG muncul sebagai arsip digital yang unik, menawarkan penjelajahan mendalam tentang sejarah Indonesia yang menyakitkan. Menelusuri perpustakaan online tidak hanya mengungkap permadani entry yang tersebar, namun saling terkait tetapi juga mengungkap kekuatan menantang gagasan yang sudah ada. Sebagai proyek sosial mengatasi sifat sementara arsip online dengan dimensi sosial yang berjalan pada saling pengertian yang dipupuk oleh Andreas. Kemudian ada ini upaya kolektif melampaui kontribusi individu menumbuhkan komitmen bersama menjaga sejarah. Saya memberi catatan sedikit tentang peran arsiparis, termasuk barangkali peran saya
adalah bagaimana menyadari bahwa apa yang dilakukan menentukan bagaimana arsip bisa ditemukan, dibaca, interpretasikan, dan diceritakan hingga menjadi sejarah dan pengetahuan. Itu yang menjadi keinginan target. Baik, langsung saja cepat. Ini menggambarkan bahwa yang saya kumpulkan adalah segala format literasi tentang 65, baik itu karya ilmiah, liputan media, tulisan orang-orang biasa, karya seni, lukis, musik, novel dan sebagainya. Jadi ada kekayaan keragaman sumber dan format, baik itu lintas generasi, dari penyintas ada akademi penulis dan seniman dan sebagainya. Baik, lanjut saja. Nah, saya juga ingin membangun, dan sebenarnya inisiatif ini dilakukan oleh teman-teman yang saya arsipkan, saya dokumentasikan, adalah kesadaran ruang yang menyejarah situs genosida dari Aceh hingga Maluku. Ada kawan-kawan yang coba mendudukkan persoalan itu, mengaitkan dengan waktu dan lini masa dan ruang dan waktu. Secara cepat misalnya ini teman-teman di Surakarta membangun satu peta tempat situs-situs, tempat penahanan, penyiksaan para tapol, dan kemudian kalau kita mengklik tempat-tempat itu akan muncul narasi, kemudian foto gedung lamanya sama gedung hari ini. Dan Semarang mengidentifikasi memori kolektif dari masyarakat bahwa ingatan mereka tetap ada, bahwa ada tempat-tempat situs-situs 65, diantaranya kuburan massal di Plumbon, ada kemudian penjara, sekolah Tionghoa yang dijadikan tempat penahanan dan sebagainya. Bisa lanjut. Dan saya ingin mengatakan di Yogyakarta ini ada beberapa situs yang masih ada hari ini, diantaranya Gedung Jefferson, kita bisa melihat hari ini masih ada, Benteng Vredenburg yang juga digunakan sebagai tempat penahanan. Kemudian yang saya coba lakukan adalah perjumpaan kajian interdisipliner dan multidisipliner. Kajian-kajian 65 itu ada yang meliputi kajian genosida, kajian keadilan transisi, memori pewarisan, kajian sejarah dan sebagainya. Saya coba menghimpun semua kekayaan ini untuk memperkaya kita tentang pemahaman. Lanjut cepat, ya kelewatan. Baik, sebenarnya saya juga hanya mengumpulkan berbagai inisiatif, berbagai karya orang, sehingga kita bisa menjumpai inisiatif yang sangat kaya. Beberapa contoh saja, di Yogyakarta ada upaya untuk perjumpaan kaum muda 20-an tahun dengan mbah-mbah penyintas yang usianya sekitar 70-an. Jadi mereka menemani, berbincang dengan ibu-ibu manula ini sehingga terjadi perbincangan antar generasi. Ada inisiatif juga teman-teman di Jogja, kiprah perempuan menggunakan media theater performance untuk menceritakan ingatan itu. Ada lembaga kreativitas kemanusiaan, inisiasi dari Pak Putu Oka memproduksi berbagai film. Ada kolaborasi Sekber 65 dengan Ketoprak Suarung bersama. Ada banyak inisiatif, sebenarnya saya hanya menghimpun semua itu dalam satu wadah. Baik, lanjut. Ini terakhir bahwa ingatan narasi sejarah ada kita sebut narasi ingatan personal yang lebih intim dengan berbagai kekurangannya, bahwa ingatan itu selalu berkembang tergantung konteks. Orang mengingat itu juga ada kelupaan, jadi ini dibarengi juga kerja-kerja ilmiah yang mengkaji lebih komprehensif sehingga kisah-kisah narasi personal ini kemudian mendapat tempat dalam sejarah makro. Baik, lanjut terakhir. Baik, ini kesimpulan saya, demokratisasi media, ruang yang lebih terbuka untuk membangun narasi tanding tentu bukan tanpa risiko. Tadi di belakang, di depan sudah ada 2 contoh risiko itu. Perjumpaan yang lebih intim dengan para penyintas dan keluarga korban. Ini di berbagai kasus apapun pelanggaran HAM, ada yang dibungkam, entah itu masyarakat adat yang tanahnya dirampas, yang kebudayaan mereka hancur karena ekspansi modal, modernisasi dan sebagainya. Ada cerita-cerita yang tersembunyi. Di banyak kasus lain termasuk banyak cerita yang disebut cerita-cerita orang termarginalkan yang sejarahnya tidak kita ketahui. Kemudian ada frekuensi yang sama, jadi inisiatif personal saya kemudian menemukan frekuensi yang sama dengan berbagai kelompok, sehingga arus informasi itu sampai kepada saya dari berbagai pihak, dari seniman, dari akademisi memberi masukan tentang apa yang sudah diproduksi untuk mengcounter narasi dominan.
Tadi mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, termasuk kita membangun ruang yang menyejarah melalui inisiatif itu. Mudah-mudahan media digital juga banyak teman-teman yang menggunakan pemetaan, kemudian meletakkan situs-situs ingatan itu di dalam peta-peta itu yang interaktif. Dari arsip menuju sejarah dan pengetahuan yang lebih kaya, dinamis, dan komprehensif. Walaupun ada frekuensi yang sama, para seniman tadi, musisi, saya bisa berhasil mengumpulkan paling tidak sekitar 50-an perupa fotografer yang mengangkat tema-tema 65. Kemudian kalau kita lihat di YouTube saya berhasil menyusun 150 filmografi, tidak hanya film fiksi dan non fiksi yang bisa kita lihat, tapi juga ada liputan-liputan mendalam dari berbagai media massa, ada wawancara yang bisa jadi pembelajaran. Terakhir, ini penutup, tadi di atas itu ada contoh bahwa harus ada minat atau yang lebih jauh memulai dengan sebuah pertanyaan, tapi orang tidak semua punya itu. Baik, ini ada jawaban sedikit, keragaman sumber dan format media diharapkan bisa membuka sebanyak mungkin pintu masuk bagi publik. Ambil contoh saja, rendahnya minat baca bisa diakomodir dengan bentuk-bentuk ekspresi lainnya, lukisan, musik, novel, podcast, diskusi, ada film dan sebagainya. Kemudian juga ada satu contoh saja, saya membuat situs genosida dari Aceh hingga NTT. Setiap menjelang Lebaran saya mengeluarkan men-sharekan koleksi ini dengan hashtag Sri Pulang Kampung. Jadi teman-teman yang pulang kampung entah ke Rembang, entah ke Blora, mereka kira-kira ada cerita tentang situs-situs masa lalu ini. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semua. Oke, terima kasih Mas Andreas. Setidaknya ada beberapa hal tadi yang menarik untuk kita catat, misalnya kayak bagaimana proses mengingat itu dilakukan gitu. Kalau kita tidak mengalami kejadiannya, bagaimana kita bisa mengingat, oh ternyata ada bukan shortcut sih, tapi ada beberapa cara yang bisa ditempuh gitu. Salah satunya misalnya membaca arsip-arsip, membaca karya-karya dengan medium yang beragam itu tadi. Dan hal yang lainnya adalah bahwa Mas Andreas mengingatkan bahwa peran arsiparis itu memiliki kuasa yang cukup besar juga dalam memunculkan narasi macam apa yang ingin dibangun gitu. Kalau konteksnya perpustakaan online genosida dalam merebut narasi yang sebelumnya dibangun oleh pemerintah mengenai 65, kemudian lewat POG ini coba direbut narasinya melalui beragam hal ya, mediumnya macam-macam sekali gitu. Nah selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Mas Ruli untuk memaparkan temuannya mengenai eksplorasi proyek jangka panjangnya, yaitu Kawagaka, yang berfungsi sebagai penyusunan narasi dan pengetahuan alternatif melalui penciptaan mitologi, spekulatif, storytelling, pengarsipan digital, dan bahasa. Silakan Mas Ruli, waktunya 15 menit. Ya, tes. Ya, terima kasih. Tadi Mas Andreas juga ngomongnya sebenarnya menarik sekali, saya sangat-sangat selaras gitu, enak banget nyambungnya bahwa keingintahuan terhadap sejarah itu harus selalu digalakkan. Orang harus punya selalu rasa ingin tahu untuk mempertanyakan dan melihat kembali sejarah. Nah, dan juga tadi Mas Andreas juga bilang bahwa salah satu yang paling berpengaruh yang dalam pendistribusian pengetahuan tentang sejarah atau bahkan bagaimana sejarah itu diregenerasikan itu melalui seni, paling utamanya membuat orang tergelitik, terinspirasi atau terpancing untuk lebih tahu lebih dalam, biasanya melalui fiksi, melalui film, melalui sastra, melalui musik gitu kan. Dan kalau kita lihat semua metode dalam seni ini, baik itu gambar, baik itu puisi atau apapun itu, sebenarnya adalah bentuk storytelling yang paling garis besarnya bagaimana cara mendistribusikan sejarah melalui seni adalah dengan menciptakan narasi, menciptakan storytelling. Nah, saya membuat diagram singkat bagaimana saya
membuat proyek Kawagaka, apa yang mendasari bagaimana cara berpikirnya dan bagaimana melihat secara keseluruhan. Mungkin untuk bisa menjelaskan, mungkin saya berdiri aja deh, bisa Mas. Untuk bisa ini langsung kita aja lihat bagaimana untuk bisa menjelaskan diagram ini mungkin saya sekalian jelaskan bagaimana karya saya dilakukan. Coba klik yang storytelling Mas. Nah, ya Kawagaka ke bawah. Nah saya sengaja menggunakan ya ke bawah. Ya, sebenarnya Kawagaka itu semenjak 2012 sebagai seniman gitu, salah satu yang saya ingin tahu itu adalah bagaimana sebenarnya sejarah bisa terbentuk. Semua pengetahuan yang kita ketahui, apapun itu, termasuk realita, agama, kepercayaan, apapun itu, sistem sosial, cara kita berpikir gitu. Kenapa bisa sampai seperti ini gitu. Jadi saya tertarik melihat sejarah. Kita semua tahu sejarah ditentukan oleh pemenang. Sejarah bisa ditulis oleh siapapun yang menang atau siapapun yang berkuasa saat sejarah tersebut terjadi, atau bahkan oleh pengarsip gitu kan, bisa menentukan narasinya. Saya tertarik melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, bahwa sejarah itu terus terjadi, bahwa sekarang ini kita ini sedang yang namanya masa sekarang itu tidak pernah ada kan, selalu bergerak setiap detiknya. Berarti setiap detik itu tercipta sejarah gitu. Jadi bagaimana melihat sejarah dari sudut pandang masa depan. Jadi bagaimana kira-kira ke depannya kita akan melihat hari ini. Jadi itu menurut saya juga salah satu elemen penting dalam melihat sejarah, bahwa dia bukan hanya masa lalu, tapi yang lebih penting dari sekedar melihat masa lalu adalah bagaimana lantas kita merefleksikan apa yang sedang kita kerjakan sekarang untuk bisa dilihat kembali dari masa depan. Jadi seperti itu angle proyeknya. Maka mungkin bisa balik lagi dulu ke yang diagram. Kita lihat yang pengetahuan, Nah, saya sengaja menggunakan presentasinya adalah website. Karena kalau kita ngomongin bagaimana pengarsipan digital zaman sekarang adalah, menurut saya, baik itu website adalah tempatnya, ataupun bagaimana cara kita mengarsipkannya, bagaimana cara kita membuat orang menavigasi sebuah pengetahuan itu. Website menurut saya tetap, meskipun zaman sekarang, masih merupakan sarana yang sangat penting. Nah di sini ke bawah lagi Mas. Nah yang paling pertama saya lakukan adalah menciptakan bahasa. Bagaimana membuat bahasa sebagai tonggak utama dalam menciptakan narasi besar yang akan dilakukan selama beberapa dekade ke depan. Nah saya menciptakan aksaranya dulu gitu kan, aksaranya kemudian dituliskan di kertas-kertas lontar yang kemudian ditanam dan disimpan selama beberapa periode dan kemudian dimunculkan kembali. Nah setelah itu saya berspekulasi begitu, bagaimana bahasa ini benar-benar bisa mempengaruhi cara orang berpikir. Kalau bahasa kan kita hanya mewarisi dari orang tua kita atau tempat kita tumbuh ya, dan tanpa kita sadari logika berpikir kita ditentukan oleh bagaimana cara kita menggunakan bahasa, bagaimana cara kita memahami logika grammar bahasa yang kita sedang, bahasa ibu kita gitu. Nah itu menentukan cara kita berpikir, dan itu bisa menentukan bagaimana cara kita berinteraksi dengan masyarakat dan sebagainya. Maka lantas eksperimennya dimulai dari situ, dalam menciptakan bahasanya sendiri, bukan random. Saya menghindari itu karena ini tujuannya adalah untuk bagaimana sebuah logika bisa mempengaruhi, logika bahasa mempengaruhi cara berpikir. Maka saya menciptakan bahasa, naik lagi Mas, di menu yang language, yes. Nah itu adalah algoritma untuk menciptakan bahasa. Jadi setiap penciptaan katanya tidak ditentukan oleh saya, tapi saya menciptakan algoritma saja untuk menghasilkan kata dan rumus bahasanya. Nah, ke bawah. Nah, juga ada aksaranya ya, yang juga saya jadikan font yang bisa digunakan, yang tentu saja terinspirasi dari berbagai macam aksara dunia. Juga panduan gramatikanya. Nah kalau ke bawah, orang bisa menerjemahkan ke dalam aksaranya, jadi ada kamus online-nya gitu. Bisa diklik mungkin apa gitu, makan atau apalah gitu. Nah itu akan muncul seperti itu, dan bisa diklik bentuk pasifnya, bentuk aktifnya. Itu akan dan kalau ke bawah lagi, bahkan kita bisa seperti apa dia disuarakan. Misalkan ditulis itu makan gitu. Oh, oke. Nah. Yeah, I don't have an entry for that word. Oke, nggak ada. Soalnya harus satu kata biasanya dia. Coba kalau satu kata gitu ya. Coba.
Wanga. Ya ada ya, sama ya di Wanga seperti tadi. Jadi ini sekedar bagaimana, nah dari sini saya kemudian memberikan beberapa workshop waktu itu di Jakarta dan Jogja juga tentang bahasa ini, aksara baru ini gitu, menjelaskan ke mereka bagaimana sistemnya, bagaimana menciptakan katanya, dan bagaimana mengartikan manuskrip-manuskrip yang tadi. Nah hasil dari terjemahan mereka saya kumpulkan dari 2 kota ini, kemudian saya serahkan ke seorang editor buku yang saya beri tugas khusus, yaitu silakan editan bahasannya gitu kan, dibuat bagus, tapi kalau kamu punya agenda tertentu, ingin mengganti, menghapus, atau merusak hasil terjemahan, silakan. Jadi karena saya sengaja menciptakan si editor ini sebagai representasi ya penguasa gitu, gereja, pemerintah, atau siapapun yang kemudian men-tweak, mengubah sejarah, mengubah pengetahuan sesuai yang mereka mau. Nah itu kemudian saya terbitkan jadi buku gitu, dan disebarkan gitu. Nah itu tapi kemudian orang-orang menafsirkannya itu sebagai ajaran. Itu makanya Kawagaka. Jadi 6 ajaran. Nah kemudian tidak berhenti sampai situ saja. Saya tidak membilangin bahwa ini benar, tapi sengaja ada semua di website bahwa ini adalah spekulasi. Bagaimana, mungkin kita balik lagi ke ini aja, ke diagram. Ya, bahwa untuk sejarah itu dengan storytelling dia selalu memiliki bukan hanya terdiri dari fakta aja biasanya kalau cerita tentang sejarah itu, karena sudah lampau terjadi, ada banyak hal-hal yang hilang kalau dalam istilah akademis itu apa, critical fabulation, di mana dia mengisi kekurangan atau gap-gap yang terjadi dalam narasi sejarah dengan spekulasi atau fiksi atau imajinasi gitu. Disitulah mitologi biasanya muncul gitu. Orang ada muncul cerita, ada muncul macam-macam tentang sejarah. Kemudian sama seperti cerita tentang Gerwani tadi, itu kan sebenarnya mitologi yang diciptakan. Mereka menciptakan narasinya untuk kemudian dicampur dengan fakta seolah-olah itu yang nyata. Nah, nah dari situ kemudian seni menjadi menarik, karena dari kacamata seni, proyek ini sengaja dibikin untuk mengkritik itu sendiri. Jadi kita melihat bagaimana proyek ini kemudian berkembang dan menjadi sesuatu institusi. Saya menciptakan yang namanya Balai Arsip Sejarah dan Kawagaka gitu, yang bisa dilihat di Instagramnya. Dia mengarsipkan temuan-temuannya gitu. Setiap kali ada temuan baru, sejarah terjadi. Jadi masa lalu diciptakan oleh masa depan kita ciptakan, dia menjadi masa lalu. Jadi seperti itu konsepnya. Nah, jadi ingatan, sejarah, cerita, apapun itu sangat rentan manipulasi. Jadi lebih ke sana melihatnya. Bagaimana cerita itu narasi yang dominan itu sangat kuat. Kalau kita hanya tidak mempertanyakan seperti apa itu semua terjadi, kita tidak akan ada tandingan, tidak akan ada counter naratifnya. Proyek ini sebenarnya seperti itu, bahwa agama aja ternyata bisa dibikin ya gitu ya. Bahasa juga bisa dibikin ya gitu. Cerita juga, mitologi bisa dibikin gitu. Nah, bisa lagi balik ke yang PDF, Mas. Yang PDF. Yang ya, storytelling, yes. Nah, ke bawah. Nah, ini kitabnya tadi yang dibukukan hasil terjemahannya. Bawah lagi, Mas. Ke bawah lagi. Ini aksaranya, ininya. Nah, ini ya aksaranya seperti ini. Kamus online-nya seperti bisa dilihat di website ini ada semua ya, dan bisa dipelajari juga bagaimana gramatikanya. Dan ke bawah lagi. Balai arsipnya ini dalam bentuk manipulasi digital, jadi semua gambarnya, sebagian besar, tidak semua, adalah hasil manipulasi digital, dan sifatnya satu persatu akan diwujudkan fisiknya. Ya, kemudian ke bawah, dan ada filmnya. Ya, ada filmnya, mungkin bisa ke bawah lagi, kayaknya ada link trailernya, mungkin watch trailernya aja. Ya, yes.
sorry. Iya, situ. Oh ini filmnya, ya nggak apa-apa ini filmnya. Ya, nggak apa-apa ya kurang lebih bisa ditonton ya, bisa ditonton. Jadi kita nggak akan nonton sekarang deh. Jadi aja mas panjang ini mas 50 menit. Pada sebuah masa yang jauh, 2000 tahun sebelum munculnya Hawagaga, Nah ini terdapat film sebuah ini desa kecil berlaku yang subur sebagai di tengah hutan. cerita oral seperti yang kita miliki tentang cerita Kehidupan Maling di desa Kundang ini lah, damai, cerita Nabi Nuh lah, cerita tentram, apapun itu kan semuanya dan dengan bentuk bersinergi cerita yang dengan fantastis, alam. yang mitologis gitu. Itu kemudian yang membentuk bagaimana orang membangun nilai-nilai dalam masyarakat ya makan. Kita menurut saya tidak semestinya menganggap remeh kekuatan narasi, storytelling, termasuk apalagi yang fiksi, khususnya yang fiksi, karena masyarakat dari situ dia ditanamkan cerita-cerita yang seperti itu, bagaimana mengilhami orang membangun sebuah nilai-nilai baru, menciptakan apa yang benar, apa yang baik, apa yang salah gitu dari cerita-cerita itu. Jadi begitu pula dengan film ini, tujuannya untuk itu. Jadi kebudayaan ini memiliki sejarahnya sendiri yang kompleks, dan kalau kita lihat di wiki pojok di menu wiki, nah saya merangkum sejauh ini akan terus ditambah, jadi bisa diklik mana aja bisa diklik, bisa orang bisa mencari tahu lebih jauh tentang peradaban spekulatif ini gitu, dan bagaimana secara rentang ribuan tahun dia terbangun. Jadi tidak semata-mata ada, setiap tahapan penciptaan elemen dalam peradaban itu memiliki asal usulnya, dan asal usul biasanya berangkat lagi pada filosofi filosofi kebudayaannya itu sendiri. Ini juga tujuannya adalah membuat kita menyadari bahwa sekian banyaknya kepercayaan indigenous atau kepercayaan asli itu kadang-kadang mereka memiliki cara pandang yang sangat-sangat berbeda dengan kita sekarang gitu, atau cara pandang kita, karena berangkat dari filosofi yang sangat berbeda, cara mereka melihat waktu, cara mereka melihat apapun itu gitu, gender, apalagi banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang bertolak belakang dengan narasi dominan yang kita sudah yakini lahir batin gitu. Bayangkan jika salah satu aja dari kepercayaan asli ini thrive gitu, tumbuh dan berkembang dan diyakini atau menjadi sesuatu yang dominan juga. Ternyata bisa saja cara kita melihat apa saja itu berubah. Nah, jadi ini menekankan pentingnya itu. Dan untuk mengetahui sebuah kebudayaan, dia tidak cukup hanya dengan mengetahui motifnya aja, atau mengetahui cukup musiknya aja, instrumennya aja, atau lagunya aja, atau kainnya aja. Tapi ternyata banyak sekali elemen dalam satu kebudayaan itu. Ini proyek ini tujuannya adalah untuk membuat orang sengaja terjun masuk ke dalam satu kebudayaan dan menemukan banyak sekali hal lain yang kadang bertolak belakang dengan pemahaman yang diajarkan kita di dalam narasi dominan, termasuk apa saja yang kita percaya tentang sekarang ini, baik sejarah yang kita ketahui, ya, bagaimana sistem kita, kenapa kita jadi seperti ini, dan banyak sekali. Menurutku, dan masih banyak yang bisa diceritakan, tapi mungkin waktu sudah habis, silakan digali sendiri, dan ya cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ruli, menarik banget. Ini proyek yang gila ya ternyata, karena membuat satu sejarah gitu. Dan menarik sekali ketika misalnya proyek ini dibuat untuk salah satunya melakukan refleksi kritis atas bagaimana sejarah atau narasi itu tercipta gitu, dan melakukan ulang-alik pembacaannya, melihat yang lampau untuk menavigasikan yang depan, begitu pula sebaliknya gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengar pemaparan dari Mas Novan. Mas Novan akan memaparkan temuannya atas penelitian yang menggunakan pendekatan baru dalam menghubungkan tradisi, dalam hal ini topeng Panji, yang menggabungkan teknologi di mana membangkitkan kebanggaan atas rasa memiliki budaya di kalangan anak-anak muda. Silakan Mas Novan, 15 menit. Baik. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya punya sedikit pantun buat teman-teman. Boleh ya? Minum kopi enak rasanya. Assalamualaikum peserta simposium Katulistiwa. Oke. Jadi
Karena saya di akhir sesi jadi udah energinya mungkin sudah habis, jadi yang serius-serius sudah dipaparkan oleh Mas Ruli, Bapak Andreas dan mungkin yang tadi ikut di sesi sebelumnya. Jadi ya saya bagian yang santai-santai aja, teman-teman. Terus mohon terima kasih juga kepada tim Bienal ya, Jogja Bienal yang dikomandoi Ibu Alia Swastika. Terima kasih. Ketemu lagi dengan hadir di Bienal ini. Oke, tanpa berpanjang-panjang, mungkin saya akan sedikit bercerita tentang sebuah proyek dengan alumni gitu. Dulu mahasiswa, sekarang sudah lulus. Jadi ini proyek yang cukup sudah lama, tahun 2000, ya belum lama banget, 2023. Gimana proyek ini itu membuat sebuah aktivitas digital berupa game. Boleh next. Nah, oke. Sepertinya slide-nya yang yang PPT aja, Mas. Ini nah, ini ya. Oke. Jadi sebelum jauh dengan nah ini. Jadi sebelum memulai proyek ini sebenarnya saya sudah menganalisis semacam riset data bagaimana proyek ini nanti kedepannya akan diapakan. Nah, karena saya dari ranah akademis, tentunya output yang terbaik untuk sebuah proyek apapun itu adalah sebuah jurnal ya teman-teman. Mungkin di sini saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman dari mahasiswa saya Universitas Negeri Jakarta, dan ini bisa menjadi bahan inspirasi buat teman-teman semuanya ketika nanti mengerjakan proyek apapun. Selagi masih mahasiswa, jurnal itu adalah output yang mungkin bisa dikembangkan ketika teman-teman bisa menyelesaikan sebuah proyek itu. Jadi untuk memasuki jurnal tentunya harus dilakukan sebuah riset ya. Nah, riset ini saya lakukan, saya ambil data dari Scopus teman-teman dari tahun 2019 sampai 2024 terkait tentang cultural heritage gitu ya. Jadi berbagai macam keyword, berbagai macam aktivitas-aktivitas yang muncul ketika kita bicara soal cultural heritage sebelum kita masuk ke ranah game design yang saya rancang dengan tim saya. Jadi ketika bicara dengan cultural heritage, banyak sekali keyword-keyword yang bisa digunakan untuk teman-teman mencari sebuah referensi, mencari sebuah rujukan dan lain sebagainya. Nah, yang membuat saya cukup bangga ada satu kata Indonesia di dalam sebuah jurnal tersebut. Jadi negara kita tercinta Indonesia Raya ini menurut di riset yang saya lakukan adalah salah satu negara yang cukup peduli dengan cultural heritage, karena ya kita sadar dan tahu bahwa kebudayaan di Indonesia itu banyak sekali, makanya diperlukan untuk perawatan-perawatan yang cukup intensif sehingga sejarah budaya itu tidak akan hilang. Nah, ini salah satu yang saya lakukan adalah menganalisis data. Nah, terus pergerakan dari 2019 sampai 2024 ternyata cukup signifikan itu terkait heritage itu di tahun 2022. Nah, saya menganalisis kenapa tahun 2020 sampai 2022 perawatan budaya secara digital itu bisa naik. Itu mungkin juga terdorong karena adanya pandemi yang melanda di seluruh dunia. Makanya media-media digital muncul, media-media perawatan digital itu muncul ketika di tahun tersebut antara 21 sampai 22 itu bermunculan banyak
puncaknya di tahun 2023 kalau di sini yang grafik biru itu. Kemudian mulai turun di tahun 2024. Ternyata memang benar. Boleh next. Nah, kita masuk ke peta konsep untuk sebuah perancangan yang saya buat. Jadi sebelum melakukan perancangan gitu, kami membuat peta konsep tentang game design. Bagaimana muncul sebuah metric instrumen. Ini saya kurang paham tentang metric instrumen ini karena ini terlalu teknik banget. Kemudian yang saya sedikit paham itu tentang yang saya centang kuning itu terkait tentang user interface. Gimana sebuah game yang akan kami rancang itu adalah sebuah jenis game yang serious game. Wah, serious game itu apa? Jadi udah ada keterangannya di sebelahnya itu games dengan tujuan pendidikan, pelatihan atau tujuan sosial lainnya. Tapi yang namanya penelitian itu pasti ada batas waktu harus selesai, mana batas waktu itu yang harus dipatuhi oleh peneliti ya. Jadi batas waktunya sudah habis sehingga game ini belum jadi sepenuhnya dalam sebuah ranah game desain sungguh-sungguhan yang bisa dioperasikan gitu, tapi hanya dalam ranah desain user interface-nya. Nah, bicara soal user interface, ada data handling, ada user experience, evaluation study, multimedia system, conceptual framework. Ini teman-teman bisa belajar sendiri dan ini cukup memakan waktu yang lama itu di bagian evaluasi. Karena ketika nanti diuji cobakan, perangkat yang digunakan setiap target audience itu beda-beda. Jadi ada yang jenisnya layarnya itu 16:9, ada yang 20 banding berapa ya? Saya lupa, ada yang beda-beda gitu sehingga mempengaruhi desain user interface-nya gitu. Ada yang jangkauan jempol itu harus 2 jari sehingga itu beda mempengaruhi sistem evaluasi studinya. Next. Nah, kita masuk ke latar belakang. Jadi yang sesuai dengan judul yang saya tampilkan tadi, di mana Topeng Panji sebagai aktivisme digital ya. Jadi untuk merancang sebuah game design seperti yang disampaikan Pak Ruli Sabara tadi, ada sebuah storytelling ya. Di mana storytelling itu penting dalam sebuah karya apapun untuk menggiring opini ataupun mencoba menjelaskan kepada audiens itu biar bisa, kalau dalam ranah game bisa menggunakan game tersebut. Nah, untuk latar belakangnya, di sini saya berpikir bahwa Topeng Panji itu merupakan warisan budaya yang memiliki nilai sejarah dan seni tinggi. Mungkin diisi sendiri ada jurusan kriya, ada yang bikin topeng dan lain sebagainya. Itu cukup nggak gampang ya teman-teman untuk bikin topeng yang sedetail ini. Kalau teman-teman pegang meraba itu kayunya itu cukup keras dan ulet gitu ya. Terus ada detail-detail kecil itu cukup nggak gampang, sehingga Topeng Panji bisa dikatakan sebuah warisan budaya yang cukup memiliki nilai sejarah dan seni tinggi. Terus tantangan di zaman sekarang ketika kita masuk di ranah digital, generasi muda ini lebih tertarik pada hiburan digital dibandingkan kesenian tradisional. Nah, terus selanjutnya urgensi penelitiannya, pelestarian perlu pendekatan baru untuk menjaga relevansi Topeng Panji di kalangan generasi digital. Nah, karena saya juga melihat fenomena-fenomena di kampung saya maupun di ranah kampus gitu, pada generasi mudanya itu cenderung senang dengan gadget, terus senang dengan game bareng gitu, TikTokan dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dikatakan sebuah sebuah peluang atau sebuah tren, di mana tren tersebut bisa dimasuki sebuah pengenalan pelestarian kebudayaan yang saya rancang dengan teman saya. Next.
Nah, kami mengambil lokasi yang pertama itu bukan pertama, tapi lokasinya langsung satu di Dusun Bobung yang saat ini cukup hidup enggan mati tak mau itu ketika teman-teman mungkin ada yang dari Bobung atau berkunjung ke Bobung gitu. Ada tempat pengrajin topeng, tapi pengrajinnya terus anak-anak muda generasi yang melanjutkannya itu tidak tertarik untuk melakukan perawatan misalnya membuat topeng dan lain sebagainya itu karena ya kita katanya sih ketika saya wawancara itu ya sudah nggak ada yang pesen gitu. Nah kemudian ini juga sedikit informasi bahwa Dusun Bobung ini awalnya itu adalah sebuah desa wisata yang salah satunya UNJ itu juga support di sana sehingga bisa pada sebelum pandemi itu bisa berkembang. Kemudian pandemi turun, nggak ada aktivitas seni sehingga generasi penerus ataupun pengrajin topeng utamanya itu beralih profesi. Ketika saya berkunjung terakhir kemarin bulan lalu itu pada beralih profesi menjadi buruh proyek gitu loh, tukang bangunan gitu, karena yang biar untuk dapurnya tetap ngebul ya topeng juga masih jalan ketika ada pesanan, tapi untuk mengebulkan dapurnya mereka cari pekerjaan lain. Nah atas inisiasi tersebut juga kami masukkan dalam sebuah masalah penelitiannya di mana kesenjangan budaya dari seni tradisional seperti topeng Panji itu semakin terpinggirkan khususnya di daerah Bobung Gunung Kidul. Nah, kemudian generasi-generasi digital saat ini itu lebih ke lebih tertarik pada konten-konten interaktif. Itu bisa dilihat misalnya di sosial media Instagram, TikTok dan lain sebagainya, itu mereka senang yang interaktif gitu loh. Terus bagaimana seni aktivitas digital itu dapat membantu mempromosikan dan melestarikan topeng Panji. Next. Nah, tujuan penelitiannya adalah saya dan teman saya menggali sebuah preferensi dan persepsi generasi muda terhadap topeng Panji. Terus dari analisis data yang analisis daya tariknya, terus studi keterlibatan, pengaruh media sosial, kemudian desain media digital interaktif untuk pelestarian budaya, pengembangan user interface, game edukasi, penyampaian informasi yang menarik, menciptakan komunitas digital. Karena game yang kami rancang itu jenisnya itu game yang bermainnya itu bukan sendiri tapi 4 orang gitu, tim gitu, 4 orang sehingga bisa membuat sebuah aktivitas digital antara kelompok 4 orang tersebut. Next, metode yang kami gunakan metode design thinking dari mulai empathize, define, ideate, prototype, test, dan kemudian kami masuk ke empathize. Next. Nah, di mana hasil dari tahapan ini yaitu sebuah informasi kebutuhan dan permasalahan pengguna yang dapat menjadi dasar pengembangan media digital, user interface, game edukasi topeng Panji adalah sebagai berikut. Ini teman-teman bisa pelajari sendiri. Nah, ini kami dapat melalui wawancara di lingkungan desa Dusun Bobung tersebut kepada pelajar SMP dan SMA akhir sehingga muncul sebuah empathize seperti ini. Kemudian masuk ke define. Nah, dari 60 responden yang kami tanyai usia 15 sampai 23, 32,3% itu pernah mendengar dan 15,4 yang mengetahui topeng Panji. Jadi setelah dari Dusun Bobung kami keluar ke Dusun Bobung bertanya di sekitar Yogyakarta, terus berapa sih yang kira-kira tahu tentang topeng Panji itu, terus topeng ini digunakan untuk apa dan lain sebagainya. Ternyata hanya
15,4 yang mengetahui topeng Panji. Terus kemudian dari itu 15% yang menggunakan media game saat belajar budaya. Jadi di sekolah pun juga apa namanya ya, tidak menggunakan media-media baru seperti game untuk belajar. Nah, kemudian next saja sampai prototype. Nah, ini prototype jadinya. Jadi dari sebuah narasi itu bagaimana sebuah game itu bisa menarik perhatian, itu kami coba membuat sebuah prototipe dari sebuah narasi. Jadi kami buat sebuah semacam intro dulu, intro gamenya. Oh, awal mula Topeng Panji itu seperti apa sih? Kalau teman-teman mungkin yang generasi seneng main game itu ketika mau masuk game itu biasanya ada sebuah video cerita-cerita gitu kan. Nah, ini kami pancing atau kami rancang dalam sebuah slide intro game sehingga awalnya bisa tahu kenapa teman-teman bisa memainkan game tersebut. Kemudian next. Nah, ini juga ada aturan bermainannya pun juga kami rancang. Next. Nah, ini adalah sebuah kartu profil di mana teman-teman bisa belajar. Oh, topeng yang warnanya merah itu misalnya lembu apa namanya ini? Saya lupa namanya. Jadi ada nama-namanya di sini, terus ada penjelasannya topeng ini karakternya seperti apa, itu juga dijelaskan dalam sebuah desain. Nah, menariknya desain ini sebenarnya adalah sebuah pengembangan yang tadinya adalah board game, saya kembangkan menjadi sebuah digital gitu. Nah, ini prototipe, kemudian ada kartu-kartunya, terus ada next lagi. Nah, ini adalah aset gamenya, aset game yang kami rancang sehingga game ini bisa dimainkan. Next. Kemudian ini adalah wireframe-nya untuk bagaimana game ini bisa dimainkan juga. Nah, ini juga next, setelah ini ada prototipenya. Ini masuknya kita pakai Figma. Ketika teman-teman mencoba itu bisa memudahkan seorang programmer untuk memberi sebuah apa namanya bahasa-bahasa pemrograman gitu agar gamenya jadi. Tapi karena keterbatasan SDM sehingga kami belum meng-hire programmer untuk mengaktifkan game tersebut. Nah, kemudian next. Nah, ini sebuah video di mana aktivitas digital selanjutnya itu juga bisa diterapkan dalam sebuah filter-filter semacam filter Instagram yang coba dimainkan. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai media promosi pengenalan Topeng Panji sendiri sehingga ketika misalnya Dusun Bobung mengadakan pameran di sebuah event booth gitu tentang Topeng Panji, nah ini bisa menjadi media-media pendukung untuk menarik pengunjung. Kemudian sampai ke ranah kesimpulan aja, next. Nah, ini kesimpulannya berdasarkan perancangan dan pengujian yang dilakukan dengan metode design thinking, hasil riset yang didapat dari 26 responden dalam uji coba user interface game edukasi ini hanya sebanyak 23 orang atau 88% yang menyatakan sangat tertarik dan sebanyak 22 orang atau 80 orang yang menyatakan sudah memahami dengan permainan game tersebut. Nah, next di akhir ini juga pengembangannya. Dari topeng tersebut bisa dikembangkan, dari topeng yang sudah ada bisa dikembangkan kembali sesuai dengan kreativitas masing-masing sehingga bisa melanjutkan aktivitas-aktivitas digital selanjutnya. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak Mas Novan. Presentasi Mas Novan tadi secara
Medium paling berbeda ya dari dua presenter kita hari ini gitu. Ketika misalnya Mas Andreas dan Mas Ruli menggunakan website, situs untuk menjadikan dia one stop informationnya gitu. Sedangkan di presentasinya Mas Novan menggunakan menggunakan medium basisnya aplikasi seperti itu. Dan oke, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita buka 2 pertanyaan dulu untuk siang hari ini, silakan. Apakah ada yang bertanya? Iya, sudah ada 2. Silakan. Ya, halo, tes. Makasih, nama saya Naomi. Saya mau ngomong terima kasih banyak dulu kepada para pembicara karena enggak selalu ya satu panel itu lengkap gitu bisa bahas tentang media dan aktivisme digital gitu. Tapi ini kalau boleh ngasih judul yang lain dari panel ini mungkin juga tentang apa itu narasi, bagaimana menarasikannya dan bagaimana mengaplikasikan narasi gitu kayak gitu. Itu kayak buat saya lebih bekerja karena saya bukan aktivis digital, tapi aktivis narasi gitu ya. Jadi tapi sangat menarik gitu. Yang tadi Mas Novan ya, Mas Novan kan pada bagaimana ada satu narasi yang concernnya narasi mau punah nih ya tentang Panji, topeng Panji. Narasinya itu bagaimana mengkonservasi itu dan bagaimana itu bisa diperkenalkan gitu. Jadi fokusnya menggunakan medium sebagai alat untuk melestarikan satu narasi melalui yang applicable gitu ya, yang accessible, yang disukai gitu oleh publik yang dibayangkan gitu. Kemudian kalau Ruli tadi mengajak kita berpikir tentang bagaimana narasi, untuk kepentingan apa narasi itu dibuat gitu dan bahkan dari mulai asal mulanya sampai bagaimana dia secara sistemik bisa bekerja gitu ya, membangun kesadaran palsu gitu ya dan sebagainya gitu. Dan kemudian kalau Mas Andreas tadi bicara tentang bagaimana narasi mainstream itu dilawan gitu dengan shifting the narratives gitu ya, dengan cara bukan dengan Mas Andreas bikin gitu ya, bikin konten gitu terus menggunakan medium digital untuk menyebarkan alternatif narasi yang menurut Mas Andreas, tetapi mendemokratisasi pembuatan proses penarasian itu gitu kepada sejumlah aktivis gitu, seniman dan yang lainnya gitu. Dan itu buat saya itu jadi jadi membuka diskusi yang spektrumnya jadi kaya sekali gitu. Saya bersyukur sekali ada di sini karena itu gitu. Juga bisa jadi melihat juga ini juga dari mana titik berangkat masing-masing pembicara ini dengan aktivisme digitalnya itu juga menjelaskan ruang hidupnya gitu, ruang pergaulannya gitu. Misalnya yang satu aktivis HAM gitu ya, dengan aktivisme dan bagaimana kita harus melawan narasi dominan gitu. Yang satu seniman dengan penghayatan atas dialektika, atas kenyataan, kegelisahan atas kenyataan lingkungan, bagaimana pengetahuan itu dibuat gitu dan bagaimana dengan imajinasi yang kekuatan imajinasi yang radikal dia kemudian mencoba untuk menunjukkan berspekulasi gitu ya, juga menunjukkan satu kemungkinan bahwa aktivisme digital itu juga bisa untuk membongkar secara paradigmatis tentang apa itu, bagaimana produksi mitos agama dan kepercayaan-kepercayaan gitu. Terus kemudian yang satu karena di lingkungan akademik ada kebutuhan untuk mengajar gitu ya. Jadi dan tuntutannya kemudian kita tahu ada batasan ya dalam kampus yang neoliberal gitu yang cenderung harus ada batasan waktu penelitian tadi dijelaskan gitu. Ada metode tertentu yang kemudian juga
membatasi gitu, tetapi di situ bagaimana dia optimal untuk coba ya mengembangkan aktivisme digital untuk pengembangan aplikasi gitu ya, aplikasi dan dan pelestarian gitu, budaya gitu. Barangkali kalau buat saya pribadi, saya cenderung tidak ingin memilih yang dilakukan oleh Mas Novan, tetapi saya sangat menghargai gitu dalam batasan itu gitu, itu ada pekerjaan yang bisa optimal dilakukan gitu ya di situ. Dan ini ketika disandingkan dengan aktivismenya Ruli dan aktivismenya Mas Andreas, itu jadi spektrumnya jadi kaya, kemungkinan kita bisa mengolah dan melihat bagaimana itu jadi menunjukkan juga di mana kita mau berdiri gitu ya, pendirian kita dalam menyikapi digital gitu. Juga karena kalau pertanyaan saya kemudian, kalau untuk teman-teman masing-masing pembicara itu, sebetulnya yang sudah dikerjakan sekarang ini, apakah punya target lanjutannya gitu, atau jadi yang dikehendaki apa gitu dari masing-masing ini gitu. Apakah Mas Andreas memang ngelihat bahwa website ini memang masih relevan dan masih dan enaknya gitu ya, kalau di aktivisme digital alat ukurnya jelas ya, misalnya kayak engagementnya itu kan udah ada matriksnya, ada itunya gitu ya. Sorry kalau saya salah nyebut nama penyebutannya karena saya awam digital, cuma pengguna bodoh. Tapi itu jadi agak beda dengan misalnya kalau saya bikin pertunjukan teater gitu, banyak GR-nya kan gitu, mau menilai bagaimana engagementnya atau apa gitu. Tapi kalau di aktivisme digital itu kan tingkat engagement gitu kan kelihatan gitu. Nah mungkin kalau Mas Andreas, gimana ini dengan demokratisasi arsip ya gitu. Karena menurut saya ini perannya enggak peran preservasi gitu ya, arsip bukan, karena kan kita sering gitu ya, pengarsipan itu gerakan pelestarian gitu, tapi di dalam kerja Mas Andreas sebagai aktivis HAM, dia memberi makna bahwa aktivisme digital yang sering dilawankan dengan aktivisme analog ya, yang kayak misalnya anak-anak muda sekarang sering dikritik karena bisanya jadi aktivis online gitu ya, aktivis digital gitu. Sementara enggak turun ke lapangan gitu. Tapi kan ini yang diinisiasi oleh Mas Andreas ini kan mensyaratkan keduanya ya. Kita enggak mungkin, karena tadi aku ingat ada bagaimana kemudian menjadi intim, menjadi mengenali intim, ada participatory actionnya juga gitu di dalam kerja penelitian para penyusun narasi ini gitu, kayak gitu. Jadi ini seperti sebenarnya hybrid gitu. Ketika dia disebut sebagai aktivisme digital, tapi dia sebetulnya juga sangat berpijak gitu ya pada kenyataannya gitu. Atau juga saya mungkin bisa diprotes kalau saya bilang yang digital itu bukan kenyataan gitu ya, karena itu adalah kenyataan seperti yang dibicarakan di karyanya Ruli gitu. Itu kenyataan gitu, produksi pengetahuan yang seperti itu tuh sangat, ya itu kenyataannya di situ gitu. Atau ya Mas Novan gimana, jadi apa yang kemudian diharapkan bisa terpantik dan bergulir gitu dari aktivisme ini semua. Makasih. Oke. Terima kasih Mbak Naomi. Kita lanjut dulu ke penanya selanjutnya, ada Amos. Oke, makasih, aku Amos. Ini pertanyaanku sebenarnya untuk Mas Ruli, tapi kalau mau ditanggapi juga nggak apa-apa. Jadi yang aku pelajari dan mungkin aku cukup mengikuti juga tentang proyek panjangnya Mas Ruli, dan kata kunci yang menurutku paling menarik itu soal politik pengetahuan ya. Karena dari situ politik pengetahuan terhubung dengan sistem produksi pengetahuan, dan kupikir sebagai sistem dia bergerak dari hulu ke hilir gitu, dari bilik-bilik rahasia di ruang akademik sampai diajar di ruang kelas, dia didistribusikan kemanapun. Dan sebagai sistem pengetahuan, menurutku yang paling menarik dari proyek panjangnya Mas Ruli adalah hubungannya dengan history making dan historiografi gitu ya. Bagaimana sejarah masa lalu itu di kerangka ulang gitu, dibongkar ulang, dipasang ulang juga.
Tapi pertanyaanku juga untuk proyek-proyek serupa yang mungkin hampir mirip juga, ada Timotius Anggoan Kusno dengan Tanah Runcuk. Aku jadi berpikir apa kemungkinan politis terjauhnya dari proyek spekulatif gitu. Ketika menikmati dan merenungkan karya Mas Ruli ataupun Mas Angga gitu, aku jadi merenungkan kemungkinan politis paling jauh dari upaya membongkar produksi pengetahuan lewat penciptaan karya gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang mungkin mirip juga masih tentang kemungkinan yang paling jauh dari proyek spekulatif. Apakah proyek semacam ini punya kemungkinan untuk mendisrupsi atau menginterupsi sistem? Jadi bukan menciptakan semacam tandingan naratif, tapi bahkan sistemnya di hack gitu. Tanda petik ya, sistem produksi pengetahuan yang mapan ini, yang hulu ke hilirnya udah sangat jelas, sangat tertata, sangat sistemik ini, jangan-jangan bisa diinterupsi gitu lewat proyek semacam ini. Karena akhirnya aku membayangkan juga, jangan-jangan dengan Tanah Runcuk atau Kawagaka, apakah otoritas pengetahuan gitu ya, semacam ANRI kayak atau Badan Pelestarian Budaya misalnya gitu ya, kegocek gitu. Karena hacking sistemnya bahkan mampu mendisrupsi si hulu ke hilir ini yang aku pikir gak pernah bisa diretas jangan-jangan gitu. Ya itu mungkin cuma bayangan terjauhku juga sih, jangan-jangan kita bisa merebut, karena selama ini kan kita yang direbut nih, masyarakat sipil nih yang dikadalin gitu sama penulisan sejarah, sama otoritas pengetahuan, tapi jangan-jangan metode-metode kayak gini bisa pushback gitu, bisa ngedorong satu cara yang lain gitu dari hulu ke hilir sistem produksi pengetahuan itu. Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Amos. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kedua penanya kita siang hari ini. Mungkin sedikit saya recall tadi pertanyaannya Mbak Naomi. Itu pertama Mbak Naomi mengapresiasi atas diskusi kita hari ini bahwa kita jadi memikirkan ulang apa itu narasi, bagaimana narasi bekerja dan terbentuk, lalu juga muncul demokratisasi narasi gitu. Dan pertanyaannya adalah mungkin dari 3 presenter bisa menjawab gitu secara bergantian, apa sih proyeksi, apakah ada target lanjutan gitu, dan mungkin bisa disambung dengan pertanyaannya Amos gitu, kira-kira mungkin nanti Mas Ruli bisa melanjutkan, kira-kira proyek-proyek semacam ini tuh punya, sebentar, saya nggak bisa baca tulisan saya sendiri. Politik, bagaimana misalnya proyek seperti ini punya apa, proyeksi politik sejauh apa sih kira-kira, dan apakah misalnya bisa nge-hack sistem, karena selama ini ternyata menurut refleksinya Amos, ya kita warga yang selalu terdominasi oleh narasi itu sendiri. Silakan, bebas dulu. Mungkin Mas Andreas dulu, boleh? Oke, terima kasih. Sebenarnya gagasan awal untuk mengelola perpustakaan online sesederhana mengoleksi literatur tentang 65, itu pertama. Karena saya berpandangan ada banyak pertanyaan tentang apa yang terjadi pada masa itu, tapi sebenarnya informasi itu sudah sedemikian banyak, sangat luar biasa produksi pengetahuan baru. Tapi saya berpikir bahwa akses pertama untuk buku, ya budaya baca kita juga terbatas, tapi juga akses buku itu terbatas. Kita melihat misalnya kajian-kajian tentang 6566, paling banyak 1000, 2000 gitu. Jadi saya kemudian mencoba membuka kemungkinan-kemungkinan lain. Misalnya semua buku yang telah terbit sampai hari ini, itu saya coba membuat jendela bukunya. Paling tidak ketika orang tidak bisa mengakses bukunya, dia akan membaca resensi, ringkasan atau apapun. Dan umumnya banyak buku-buku terbaru itu selalu ada podcast, ada peluncuran buku yang karena sudah adanya media digital, maka itu terekam sepanjang masa sampai misalnya YouTube-nya tutup gitu ya. Jadi itu, dan intinya juga seperti orang mengclipping
Kalau clipping itu clipping koran, saya sebenarnya hanya menghimpun, mengclipping semua bentuk literasi, baik yang kajian ilmiah, karya ekspresi seni dan sebagainya, menjadi satu. Kira-kira begini, saya sebenarnya mempermudah orang untuk mencari informasi. Jadi itu juga hanya respon dari inisiatif yang macam-macam itu. Misalnya contoh saja ya, baru-baru ini ada film yang cukup berhasil memancing perhatian tentang eksil dari Lola Amaria. Dan film itu juga memenangkan Piala Citra. Sebelumnya ada film UNI, sebenarnya itu dokumenter tapi juga memenangkan Citra. Sebelumnya lagi ada film tentang ibu-ibu dialita, aku lupa judulnya, itu juga memenangkan Citra. Itu kan titik masuk. Perhatian publik, ada contoh lain, misalnya kemarin waktu demo-demo terakhir besar ada Reza Rahadian, aktor yang dia cucu dari seorang eksil Francisca. Itu liputan media umumnya menyatakan dia sebagai aktor tapi plus bahwa dia anak eksil. Jadi artinya kemudian ada orang coba mencari tahu tentang eksil. Misalnya kalau orang mencari di Google, mereka akan menemukan bacaan, tapi mereka masuk ke dalam perpustakaan, mereka akan menemukan profil misalnya sekitar 40 eksil. Profil tentang bagaimana eksil di Rusia, eksil di Belanda, tanpa mereka kemudian berusaha payah mencari lewat Google satu persatu. Jadi ketika mereka sudah masuk ke sana, kemudian kan ada di bawahnya seringkali link-link yang terkait. Dia akan melink, misalnya dia masuk eksil dari Belanda, misalnya carilah dia ingin cari tahu salah satu eksil yang di film Lola. Dia akan masuk ke sana mencari nama itu lebih mudah. Jadi sebenarnya itu adalah respon saya menyiapkan satu tempat ketika orang ingin mencari tahu lebih dalam. Memang yang bisa saya monitor adalah teman-teman yang kemudian ketika menulis skripsi, termasuk tesis salah satunya mendasarkan sumber pada perpustakaan online. Jadi artinya mereka mengatakan itu sangat membantu karena bahan yang dengan susah payah dicari melalui Google. Karena seringkali karena saya algoritmanya pencarian tentang isu itu terus-menerus agak berbeda searching temuannya saya. Orang ketika saya membandingkan hal-hal yang saya bisa temukan mereka agak kesulitan mencari itu di searching itu. Dan sebenarnya catatan saya ini begitu kayanya, ini sambil lanjut ke Amos tentang historiografi dan sebagainya. Kalau kita mengatakan sejarah versi monopoli penguasa itu, hari ini tuh hanya mereproduksi terus-menerus tentang masa itu dengan sejarah palsu mereka. Tidak ada kajian-kajian lebih lanjut, ekspresi-ekspresi seni dan yang menguatkan versi sejarah penguasa itu. Kalau kita lihat itu berbanding terbalik dengan kekayaan hasil penelitian, hasil ekspresi seni, musik dan sebagainya yang mencoba mengkritisi kembali, mempertanyakan dan menawarkan beberapa narasi tanding. Jadi dan memang pada akhirnya kekuasaan itu kan yang kita gagal bahwa infrastruktur pendidikan mereka kuasai. Misalnya kita bicara kurikulum. Misalnya tentang apa yang terjadi G30S versi pemerintah dulu ada kata PKI di belakangnya yang mengatakan bahwa ini inisiatif PKI. Itu sempat dalam satu periode kata PKI itu dihilangkan dari buku-buku sejarah yang dibaca oleh pelajar. Tapi itu kemudian berbalik lagi. Jadi itu contoh kecil saja. Jadi dan misalnya ada beberapa pembalikan ketika saya nggak tahu ya Kementerian Pendidikan mengeluarkan bacaan referensi untuk pelajar. Itu mulai masuk misalnya karya Pram. Jadi melalui ruang-ruang itu saya juga gambarkan misalnya di tim itu ada satu ruang sastra yang nama ruang sastra itu adalah Rukiah. Rukiah adalah sastrawan Lekra yang sebelumnya dihilangkan dari sejarah kita tapi itu digunakan. Jadi kita bisa masuk melalui berbagai cara tapi memang infrastruktur pendidikan kurikulum itu masih didominasi oleh versi tertentu.
Misalnya kawan-kawan juga sudah mau masuk kepada guru-guru sejarah yang selain mereka mengajarkan yang sesuai kurikulum, mereka menawarkan bacaan-bacaan baru, dan itu mulai ada bahkan yang memulai memutar film tentang 65 di beberapa sekolah. Jadi memang ini pertarungan yang tidak imbang, tapi kalau kita lihat dari produksi pengetahuannya, itu berbanding terbalik. Yang satu hanya mereproduksi satu versi sejarah, itu yang satu menumbuhkan banyak cerita, banyak perspektif yang memperkaya pemahaman. Jadi tinggal ini pertarungannya di situ. Mungkin itu untuk Amos pertanyaan kedua. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Andreas. Silakan dilanjut Mas Ruli. Ya, terima kasih Mbak Naomi sama Mas Amos tadi pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab sekaligus kayaknya. Yang pertama soal Mbak Naomi tentang apa tadi kedepannya ya, arah kedepannya itu sebenarnya saya punya tanggal akhirnya. Bahkan pertama kali proyek ini diluncurkan tahun 2012 saya sudah bilang ada timeline-nya dengan milestone yang akan saya capai dalam beberapa tahapan gitu. Awalnya harusnya selesai 2026, cuman karena pandemi dan segala macam kayaknya mundur 2 tahun gitu. Jadi saya memulai semuanya dengan milestone. Jadi semuanya karena keterbatasan saya hanya sebagai seniman bukan sebagai arkeolog atau sejarawan, maka saya hanya bisa menangani satu tahapan satu demi satu gitu. Awalnya saya mulai dengan bahasa, saya menciptakan bahasa dan belajar tentang itu, kemudian mulai tentang arsitektur di 2015 mulai melihat bagaimana sebuah nilai-nilai sebuah kebudayaan biasanya ditentukan oleh peninggalan struktur atau arsitektur lama. Dari situ biasanya kita mempelajari tentang dengan melihat Borobudur kita jadi tahu masyarakat di zaman itu yang mereka percaya itu seperti ini kan, biasanya dari itu gitu. Nah, kemudian di 2018 saya bikin kitabnya itu, jadi ngomongin tentang sistem kepercayaan. Jadi satu demi satu dikulik gitu sehingga menjadikan pengetahuan tadi itu menjadi semakin kaya dan semakin dalam. Masih ada 3 tahapan lagi yang setelah itu kemudian tahun ini saya luncurkan yang terbaru tentang bagaimana sejarah, bagaimana teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan peradaban. Teknologi dalam artian bukan hanya teknologi gadget segala macam, teknologi ada saya berdasarkan yang saya pelajari ada terdiri dari tiga arena gitu, teknologi dasar seperti roda atau alat bertani, kemudian teknologi radikal seperti penemuan listrik gitu, itu kan teknologi radikal yang mengubah bagaimana realita itu bahkan berubah. Dan yang ketiga, teknologi spiritual, teknologi yang sifatnya di filosofi barat nggak begitu banyak dibahas, tapi itu teknologi bagaimana gestur dalam ritual itu merupakan salah satu mekanisme untuk mencapai itu. Jadi itu yang dibahas di tahap yang sekarang. Dan selanjutnya masih ada 3 lagi, yaitu migrasi, bagaimana kemudian perpindahan masa, pemindahan manusia itu menentukan bagaimana sebuah peradaban terbentuk, bagaimana clash antar tradisi yang didatangkan dan tradisi asli di sebuah tanah itu kemudian bentrok seperti apa, dan segala macam dinamikanya itu yang sedang saya coba kerjakan sekarang. Kemudian selanjutnya tentu saja lanjutannya itu adalah tentu saja tentang kolonisasi, bagaimana penjajahan dan perang akan pasti terjadi, dan terakhir kebudayaan tapi saya coba rangkum dalam kategori iklim. Nah itu intinya masih ada, saya sudah menentukan nanti endingnya akan seperti apa. Untuk memperlengkap itu saya lanjut dengan pertanyaannya Amos tadi soal politik pengetahuannya. Menurutku proyek ini menariknya dari awal saya sudah menentukan bahwa ini adalah bukan menciptakan tandingan sebenarnya, bukan menghack bahkan, tapi sebagai sudut pandang saya sebagai seniman itu kan dia ada kegelisahan, dia coba cari tahu, diterapkan menjadi karya, dan kalau ada yang mengikuti, dan itu sebabnya hampir semua karya saya, bahkan jika bisa dibilang semua itu tidak ada yang satu sudah berhenti, dia akan lanjut terus dan nggak cuma lanjut tapi harus disebarkan melalui beberapa proyek yang lain, karena satu tema tidak cukup hanya dengan satu karya gitu, mustahil gitu. Kita harus terus menggali karena pengetahuan kita terus berkembang, zaman juga terus berubah, kita harus mengupdate karya kita atau memperbarui dengan jika ada terjadi sesuatu pemahaman baru atau jika ada yang perlu kita perbaiki,
buat karya baru yang untuk menandingi karya sebelumnya gitu. Atau proyek lain jika itu tidak bisa di ini gitu kan. Kayak misalnya soal pengarsipan, saya punya proyek yang lain sendiri tentang self archiving gitu. Nah, menurut saya bukan menciptakan tandingan tapi membuat seperti pada dasarnya kesenian ya, hanya menginspirasi orang lain untuk mengikutinya. Karena anggaplah gitu, kita ngikuti sebuah karyanya siapa gitu, meskipun fiksi gitu, meyakini benar gitu, apa ya masuk dia dalam situ. Berarti realita tentang cerita yang ada di situ hidup dia, nyata di dalam benak siapapun yang mengikutinya kan. Kan definisi realita juga itu hanya collective agreement kan. Nah itu berarti kalau ngomongin politik pengetahuan dia lebih ke situ. Jadi bukannya menghack tapi justru mengekspos. Jadi proyek ini sangatlah self critical. Dia mengekspos, bukan menciptakan tandingan atau untuk mengubah sistem atau menghack sistem, tapi justru membuka bahwa sistem kita sekarang ini penuh dengan bias, penuh dengan manipulasi, semuanya itu penuh dengan seperti itu. Sejarah yang kita ketahui itu ya ternyata cuma seniman yang bikin dulu. Kita anggap sekarang jadi candi gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa dipertanyakan. Jadi dan lebih penting lagi kalau dalam Kawagaka contohnya, yang dia kritik itu lebih kepada nilai budaya. Bahwa sejarah itu nggak cuma ngomongin sejarah sebenarnya, tapi banyak yang cukup ikut hilang kalau kita hanya manut pada narasi dominan dalam sejarah, yaitu nilai-nilainya. Kita lupa dengan nilai. Biasanya orang mengumpulkan, mengarsipkan itu motifnya gitu. Seperti apa bajunya, seperti apa rumahnya, seperti apa lagunya, seperti apa. Tapi tidak banyak yang benar-benar mengajak untuk dalam nilai-nilainya. Sebenarnya sebuah kebudayaan itu kan tidak ada artinya kalau dia tidak berangkat dari nilainya apa sih yang mereka yakini itu. Apa yang mereka anggap sakral, apa yang mereka anggap tidak sakral, apa yang mereka anggap benar, itu sebenarnya yang proyek ini coba tekankan. Kenapa harus begitu dalam masuknya saya? Karena untuk mencari tahu itu bahwa hal cara pandang kita, realita segala macam itu berangkat dari situ tuh, yang kita anggap benar dan tidak itu. Sedangkan kita tahunya sekarang kayaknya semua orang sama sekarang. Yang dianggap benar dan salah itu kayaknya semua kita anggap sama, gitu kan? Dan kita bahkan tidak mau mempertanyakan ulang, apakah ini sudah benar nggak sih yang kita anggap benar ini? Tahu-tahu 2 tahun kemudian ternyata beda, gitu. Yang kita ternyata yang selama ini saya yakini benar itu salah gitu. Jadi lebih ke sana sih, jadi lebih mengekspos sistem yang kita jalani sehari-hari itu penuh dengan bias, apalagi sekarang di zaman digital, di zaman AI gitu, pengetahuan begitu membludak, begitu banyak sekali. Termasuk buku, kepercayaan kita terhadap buku juga terlalu sakral kadang-kadang. Kamu sudah sering rajin baca buku dong, biar pinter. Sekarang bikin buku gampang kok, bikin buku aja sembarangan jadikan buku, orang baca pinter nanti. Bener apa enggak isi bukunya? Ya kan? Kamu lihat informasi di Google macam itu benar kok ada di Google. Siapa yang bikin datanya? Dari AI bukan itu. Jadi semua ini menjadi kebenaran di zaman sekarang sudah cara kita memandangnya harus berbeda sekali, bahkan sangat berbeda sekarang. Jadi tidak hanya cukup dengan mengumpulkan, tapi mempertanyakan siapa yang mengumpulkan, buat apa dia kumpulkan, bagaimana cara mendistribusi, ke siapa targetnya. Jadi ada tahap yang harus lebih dalam kita sebagai masyarakat untuk memaknai pengetahuan sekarang, yaitu nilainya. Paling penting menurutku saya itu. Jadi dalam semua ajaran kepercayaan, kebudayaan, semua pasti berangkat dari itu, nilainya dulu. Jadi kita hanya tinggal melihat ini apa yang coba dia sampaikan di sini gitu aja sih. Jadi lebih ke sana kalau saya ngelihatnya. Terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih Mas Ruli. Dilanjut Mas Novan. Baik, terima kasih Bu Iba atau Bu siapa yang bertanya tadi? Ibu Naomi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi proyek lanjutannya, sebenarnya ini kan proyek sudah berlanjut yang tadinya awalannya itu adalah sebuah board game yang konvensional gitu, terus dikembangkan lagi menjadi sebuah desain user interface game media digital. Nah, kalau untuk rencana kedepannya, kalau dari yang sudah ada ini, kebetulan saya juga sedang melanjutkan studi di teknik gitu, belajar bahasa-bahasa pemrograman gitu ya. Saya pengennya juga dari desain user interface-nya ini ya memang lanjutannya akan benar-benar diaplikasikan menjadi sebuah game yang aktif gitu. Terus itu dari ini, kalau misalnya dari topengnya juga saya juga sudah melakukan riset yang lain tentang topeng Malangan gitu, cuman belum saya
olah secara matang, gimana beda kan karakter antara topeng Panji dengan topeng Malangan, ini juga menarik untuk dikaji lebih dalam. Kalau proyek lanjutannya memang sejauh ini baru sekedar rencana itu untuk mengaktifkan board desain user interface-nya menjadi sebuah game aktif itu. Terus untuk Mas siapa? Tadi ke saya bukan ya? Apa tadi? Kalau untuk pertanyaannya Mas Amos mungkin sudah terjawabkan semua oleh Mas Ruli, jadi saya belum bisa menambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya dari 3 presenter kita. Menarik gitu ketika misalnya Mas Andreas menanggapi dengan praktik demokratisasi narasi atau ya arsip, itu salah satunya misalnya yang dilakukan oleh Mas Andreas melakukan satu bentuk repositori gitu untuk mengakali algoritma yang bekerja gitu, karena misalnya ilustrasi yang dimunculkan Mas Andreas bahwa apa yang muncul di algoritmanya Mas Andreas itu belum tentu muncul di punyanya orang lain gitu, apalagi misalnya di isu-isu yang katakanlah di Indonesia sendiri sensitif gitu Mas Ian gitu. Dan misalnya jawabannya dari Mas Ruli sebetulnya tidak ada arah spesifik ke sana gitu ya Mas, justru lebih mengajak kita untuk berpikir ulang, menanyakan sistem nilai yang ada gitu melalui beberapa hal, entah bahasa, entah narasi gitu. Kira-kira apakah hal tersebut sudah benar gitu, benar mungkin benar tapi belum tentu benar gitu barangkali ya gitu. Dan misalnya dari Mas Novan, kalau dari Mas Novan terkait misalnya bagaimana proyek tersebut itu sebenarnya sudah berkembang gitu, dan di beberapa sekarang gitu Mas Novan sedang menempuh pendidikan lanjut untuk mengetahui lebih dalam terkait bahasa pemrograman seperti itu. Kira-kira ini kita apakah masih ada waktu? 3 menit. Oke, berarti sesi tanya jawabnya kita sudahi dulu untuk sore hari ini. Dan sebelum kita menutupnya mungkin apakah ada closing statement dari para presenter kita hari ini? Kalaupun ada, 1 menit silahkan masing-masing. Ada beberapa kesepakatan bahwa kita membaca hari ini adalah antara masa lalu, masa depan itu sebuah rangkaian yang harus kita letakkan. Karena orang selalu bicara ketika kita berjalan ke depan, banyak presentasi tadi, melihat ke akar itu ceritanya ya bahwa pengalaman itu menjadi pembelajaran. Misalnya dalam konteks pelanggaran berat hak asasi manusia, konteksnya ada 5 hak korban, salah satunya mencegah keberlanjutan. Kalau kita lihat selama periode Orde Baru, sebenarnya mereka mereproduksi kekerasan yang dilakukan pada masa itu hanya dalam skala lebih rendah, entah itu di Aceh, di Timor Leste, di Papua, di dalam kasus Tanjung Priok dan sebagainya. Jadi apa pentingnya kita membaca itu, tapi juga konteks, misalnya dalam konteks 65 kita bicara tentang orang-orang yang punya kontribusi membangun negeri ini, terlibat dalam proses revolusi, merumuskan bangsa dan termasuk kekayaan karya-karya kreatif. Misalnya hari ini kita yang mengandalkan Pramudia Anantur yang levelnya tidak bisa dibantah gitu bahwa Pramudia Anantur kepengarangannya, kemampuannya melampaui banyak generasi dan itu sebagai salah satu contoh saja. Kita bicara film juga, orang-orang sutradara Lekra dari Basuki Resobowo yang merintis meletakkan dasar perfilman Indonesia. Saya pikir kontribusi itu juga harus dibaca sebagai bagian dari kita bicara sejarah film. Misalnya bicara sejarah pemilu 1995
Partai Komunis Indonesia memenangkan kursi di Jogja sebagai pemenang. Artinya itu juga tidak bisa lepas kan. Orang bicara sejarah selalu menjelang pemilu ada liputan tentang pemilu dari masa ke masa. Jadi artinya itu selalu membentuk masa ini dan kemudian merumuskan perjalanan ke masa depan. Saya pikir itu yang penting. Closing statement apa ya? Ya menurut saya ya balik lagi kalau tadi kalau konteks karya saya itu dia sengaja tidak memberikan, dia hanya exposure gitu terhadap bias yang terjadi dalam sistem kita, dalam bagaimana narasi sejarah ditulis. Satu sisi harus proyek yang seperti ini sifatnya harus self critical. Dia harus mengkritisi karyanya sendiri karena kalau tidak seperti itu dia sama aja mengulang mereproduksi bagaimana sejarah diciptakan, yaitu itu tadi. Jadi audiens karya saya harus tahu bahwa ini palsu, itu paling penting. Mereka harus tahu ini adalah rekaan. Mereka harus tahu itu karena untuk bisa dikritik institusi yang sengaja saya ciptakan itu nanti dia akan menciptakan sejarah yang highly manipulated gitu, yang kayak penggunaan AI, bagaimana AI itu, apa itu AI, bagaimana kode etik yang dilanggar apa saja gitu. Itu juga harus benar-benar paham apa dampaknya gitu, dan itu semua yang coba hal-hal kecil yang juga saya coba diskusikan di proyek ini sebenarnya. Bagaimana pengetahuan diproduksi dan dengan demikian sejarah tercipta itu harus dikritik supaya proyek ini orang tahu bukan ini tandingan, bukan menciptakan agama baru, bukan, ini justru mempertanyakan agama kita sekarang gitu, atau sistem yang kita punya sekarang harus kita tanyakan ulang, bukan menciptakan tandingannya tapi untuk itu tujuannya sebenarnya. Itu. Oke, terima kasih. Kalau closing statement apa ya? Closing statement ya silakan pulang dan merenung kembali. Aktivitas kita hari ini cukup padat, bagaimana sebuah informasi disampaikan cukup banyak, apakah itu sesuai dengan jati diri kalian atau bisa membantu pengembangan jati diri teman-teman semuanya, monggo, seperti itu. Matur nuwun. Ya, terima kasih banyak. Kita beri tepuk tangan untuk pada sore hari ini. Dengan demikian menutup panel ketiga di hari ini dalam Simposium Katulistiwa 2024. Terima kasih banyak kepada para hadirin dan terima kasih banyak kepada para presenter kita hari ini. Selamat sore. Bapak dan Ibu, demikian panel ketiga pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber dan moderator atas diskusi yang luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Dengan hormat, berkenan mohon izin kepada narasumber dan juga moderator untuk berfoto bersama dengan latar para audiens.